Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Maseva Story Channel. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang seorang anak yatim piatu bernama Bima hidup sendirian di pinggir hutan. Namun sebelum itu jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ke channel ini terlebih dahulu. Malam di hutan terasa lebih gelap dari biasanya. Angin dingin berhembus pelan, mengayunkan daun-daun rimbun di sekitar sebuah gubuk reot di tepi sungai. Di dalam gubuk itu, seorang anak kecil duduk di lantai kayu yang dingin. Namanya Bima. Ia berusia 10 tahun. Yatim piatu sejak usia 5 tahun setelah orang tuanya meninggal akibat wabah penyakit. Tak ada sanak saudara yang merawatnya. Hanya hutan yang menjadi rumahnya. Setiap hari, Bima bertahan hidup dengan mencari ikan di sungai dan memetik buah-buahan liar. Ia sudah terbiasa dengan kesendirian, tetapi tetap merindukan kasih sayang yang telah lama hilang dari hidupnya. Meski hidup serba kekurangan, ia tak pernah menyerah. Ia tahu bahwa menyerah bukan pilihan. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Bima berjalan menuju sungai untuk mengambil air. Ia melihat bayangannya sendiri di permukaan air. Wajahnya dipenuhi goresan luka akibat hidup keras di alam liar. Ia menarik napas dalam, lalu kembali ke gubuknya dengan setimba air di tangan. Malam itu, Bima duduk di depan gubuknya sambil memandang langit penuh bintang. Ia tak pernah tahu bagaimana hidupnya kelak. Ia hanya tahu bahwa esok pagi ia harus kembali mencari makanan dan bertahan satu hari lagi di dunia yang seakan melupakannya. Namun, malam itu, takdir mulai mengubah jalan hidupnya. Ia mendengar suara rintihan pelan dari dalam hutan. Suara itu berbeda dengan suara binatang yang biasa ia dengar. Suara itu terdengar penuh kesakitan, membuat hati Bima bergetar. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Dengan membawa obor kecil, ia melangkah masuk ke dalam hutan, mengikuti suara yang semakin jelas terdengar di telinganya. Saat Bima menyingkap semak-semak, matanya membelalak. Di hadapannya terbaring seekor gajah kecil yang kakinya terjerat perangkap besi. Tubuhnya gemetar kesakitan, dan matanya yang besar menatap Bima dengan penuh ketakutan. Bima terpaku. Ia sadar, ini bukan sekadar pertemuan biasa. Bima menelan ludah, mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Gajah kecil itu meringis, mengeluarkan suara lirih seakan meminta pertolongan. Bima tahu, jika dibiarkan, luka di kaki gajah itu akan semakin parah dan membahayakan nyawanya. Ia mengumpulkan keberanian, lalu berjongkok perlahan. Tangannya bergetar saat menyentuh besi perangkap yang mencengkeram kaki gajah itu. Dingin dan tajam. Bima menggigit bibirnya, mencoba mencari cara untuk membuka jerat tersebut. "Tenang, aku akan menolongmu," bisiknya pelan. Gajah kecil itu tetap diam, matanya tetap tertuju pada Bima. Tatapan penuh kesakitan bercampur ketakutan itu membuat hati Bima semakin tergerak. Dengan sekuat tenaga, ia menarik tuas perangkap. Besi itu begitu kuat, membuat tangannya terasa sakit, tetapi ia tak menyerah. Butuh beberapa menit hingga akhirnya perangkap itu terbuka sedikit. Gajah kecil itu meronta, membuat Bima harus menarik kakinya agar tidak terkena besi tajam. Ia menarik napas panjang, lalu dengan sekuat tenaga mendorong kembali perangkap itu hingga terbuka sepenuhnya. Gajah itu mengeluarkan suara lirih saat kakinya terbebas. Bima mundur, membiarkannya bergerak sedikit. Darah segar menetes dari lukanya, membuat Bima semakin cemas. Ia harus segera mengobatinya sebelum infeksi menyerang. "Aku akan membawamu ke gubukku," kata Bima, meski ia sendiri tak yakin bagaimana caranya membawa seekor gajah kecil ke sana. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, ranting di belakangnya patah. Suara langkah kaki berat mendekat. Bima menoleh dengan cepat. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ada sesuatu yang datang. Bima membeku di tempatnya. Matanya menyipit mencoba menembus gelapnya malam. Dari balik pepohonan, muncul sosok besar yang membuat bulu kuduknya meremang. Seekor gajah dewasa melangkah mendekat. Tubuhnya besar dan kuat. Matanya memancarkan kewaspadaan. Bima mundur setapak, takut jika gajah itu akan menyerangnya. Gajah kecil yang terluka mengeluarkan suara lirih.
Gajah dewasa itu segera menghampiri dan menyentuh tubuh si kecil dengan belalainya. Bima menahan napas, menyadari bahwa gajah besar itu mungkin adalah induknya. Aku tidak bermaksud menyakitinya, aku hanya ingin menolong, kata Bima pelan, berharap gajah besar itu mengerti. Tak disangka, gajah dewasa itu tak menunjukkan tanda-tanda agresi. Sebaliknya, ia hanya berdiri di sana, mengawasi dengan mata penuh kehati-hatian. Bima tahu ia harus bertindak cepat sebelum keadaan semakin buruk. Ia merobek sebagian kain dari bajunya yang sudah usang, lalu membebat luka di kaki gajah kecil. Gajah itu mengerang pelan, tapi tidak melawan. Bima mengikat kain dengan hati-hati, memastikan darahnya tidak mengalir lebih banyak. Kita harus keluar dari sini sebelum pemburu datang lagi, gumamnya. Gajah dewasa itu tetap diam, seolah mengerti apa yang dikatakan Bima. Dengan hati-hati, ia membantu anaknya berdiri. Bima tersenyum kecil, merasa sedikit lega. Tanpa ragu, ia mulai berjalan perlahan ke arah gubuknya, sementara gajah kecil dan induknya mengikutinya dari belakang. Malam itu, di dalam gubuk sederhana, Bima merawat gajah kecil dengan penuh kasih sayang. Ia membersihkan lukanya dan memberinya air dari tempayan kecil di sudut ruangan. Gajah kecil itu mulai tenang, meskipun tubuhnya masih lemah. Di luar, gajah dewasa berdiri diam, menjaga dari kegelapan hutan. Bima tahu, malam ini akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Pagi itu, Bima terbangun lebih awal dari biasanya. Suara gemerisik daun dan desiran angin membuatnya membuka mata dengan waspada. Gajah kecil masih tertidur di sudut gubuknya, sementara induknya berdiri di luar. Matanya mengawasi sekitar dengan penuh kewaspadaan. Bima keluar dari gubuk, menguap kecil sambil meregangkan tubuh. Namun, saat ia melihat ke tanah di sekitar gubuknya, matanya membelalak. Ada jejak kaki manusia yang tidak dikenalnya. Jejak itu masih baru, tampak jelas di tanah yang masih basah oleh embun pagi. Pemburu, gumamnya. Napasnya tercekat. Segera ia berlari menuju gajah dewasa. Hewan itu mengangkat belalainya, seolah mengerti bahwa ada bahaya di sekitar mereka. Bima tahu ia harus bertindak cepat. Jika para pemburu menemukan mereka, nyawa gajah kecil itu bisa terancam. Kita harus pergi dari sini, ucapnya mantap. Bima segera masuk ke dalam gubuk dan mengemasi beberapa barangnya. Tak banyak yang bisa ia bawa, hanya beberapa potong kayu bakar, air dalam tempayan kecil, dan sebilah pisau tua peninggalan ayahnya. Ia menatap gajah kecil yang masih lemah, lalu membelai kepalanya dengan lembut. Ayo, kita harus mencari tempat yang lebih aman, katanya sambil membantu gajah kecil berdiri. Induk gajah mengeluarkan suara rendah, seperti tanda setuju. Tanpa menunggu lebih lama, mereka segera berjalan meninggalkan gubuk itu. Bima melangkah hati-hati, mengikuti jalan setapak yang jarang dilewati manusia. Ia tahu hutan ini lebih baik dari siapapun. Jika ia bisa membawa gajah-gajah ini ke tempat yang lebih dalam, mungkin mereka bisa selamat. Namun, langkah mereka terhenti ketika suara langkah kaki lain terdengar dari balik pepohonan. Bima memegang pisau tuanya dengan erat. Hatinya berdebar. Bayangan sosok manusia muncul di antara rimbun dedaunan. Bima berdiri mematung. Matanya menatap tajam ke arah bayangan yang mendekat dari balik pepohonan. Jantungnya berdegup kencang. Gajah kecil mengeluarkan suara pelan, sementara induknya mengangkat belalainya, bersiap melindungi anaknya. Perlahan, sosok yang muncul semakin jelas. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun dengan wajah penuh cambang keluar dari rimbunan semak. Ia mengenakan pakaian kusam, membawa senapan di bahunya, dan matanya langsung tertuju pada Bima dan dua gajah yang berdiri di belakangnya. Anak kecil, apa yang kau lakukan di sini? Suara pria itu berat dan penuh kecurigaan. Bima tidak menjawab. Ia menggenggam erat pisaunya, meskipun tahu itu bukan tandingan senapan yang dibawa pemburu itu. Pria itu melangkah mendekat, lalu matanya membelalak saat melihat luka di kaki gajah kecil. Ia mengerutkan dahi, lalu menyeringai. Jadi kau yang melepaskan perangkap itu, ya? Tanyanya dengan nada mengejek. Kau tahu berapa harga gajah ini? Kau telah merugikan kami,
Bocah. Bima mundur selangkah. Tubuhnya tegang. Aku tidak akan membiarkan kalian mengambilnya, ucapnya dengan suara bergetar. Pria itu tertawa kecil, lalu mengangkat senapannya sedikit. Kau pikir bisa menghentikan kami? Hutan ini bukan tempat untuk anak kecil sok berani seperti kau. Induk gajah tiba-tiba mengeluarkan suara keras, menggetarkan udara sekitar. Ia melangkah maju, belalainya bergerak ke arah pemburu dengan gerakan mengancam. Pria itu langsung mundur selangkah, tampak sedikit ragu. Bima melihat celah. Tanpa berpikir panjang, ia menggenggam tangan gajah kecil dan menariknya pelan. Lari, bisiknya. Induk gajah mengayunkan belalainya ke tanah, menimbulkan debu tebal. Saat pemburu itu sibuk menghindar, Bima dan kedua gajah itu segera berlari ke arah hutan yang lebih dalam. Teriakan marah terdengar di belakang mereka, diikuti suara langkah kaki yang berat. Para pemburu tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Bima berlari secepat yang ia bisa, napasnya memburu. Di sampingnya, gajah kecil tertatih, masih lemah akibat lukanya. Induknya mengikuti di belakang, sesekali mengeluarkan suara peringatan. Ranting-ranting tajam mencakar kulit Bima, tapi ia tak peduli. Yang terpenting sekarang adalah menjauh dari para pemburu. Suara langkah berat terdengar semakin dekat. Bima menoleh ke belakang dan melihat bayangan para pemburu yang berusaha menyusul mereka. Ia tahu mereka tak akan menyerah begitu saja. Ayo, sedikit lagi. Bima mendorong gajah kecil agar tetap berlari. Hutan semakin lebat. Cahaya matahari yang menembus dedaunan membuat bayangan bergerak tak menentu. Bima melihat sebuah jalur kecil di antara pepohonan. Tanpa berpikir panjang, ia menarik gajah kecil ke sana, berharap bisa menghilangkan jejak. Tapi para pemburu juga bukan orang bodoh. Mereka mengenal hutan ini dengan baik. Mereka lari ke sana. Cepat. Terdengar suara salah satu dari mereka. Bima menggigit bibir. Mereka harus menemukan tempat bersembunyi. Matanya bergerak liar mencari sesuatu. Dan di kejauhan, ia melihat celah di antara akar pohon besar. Tanpa ragu, ia menarik gajah kecil menuju celah itu, sementara induk gajah berdiri di dekatnya, bersiap menghadapi ancaman jika perlu. Mereka bersembunyi di balik akar pohon, menahan napas. Suara langkah kaki mendekat. Suara ranting patah terdengar begitu dekat hingga Bima bisa merasakan detak jantungnya semakin kencang. Seorang pemburu berdiri hanya beberapa meter dari tempat mereka bersembunyi. Ia menyapu pandangannya ke sekitar hutan. Tangannya masih menggenggam senapan dengan erat. Bima menahan napas, berharap mereka tak ditemukan. Mereka seharusnya ada di sekitar sini. Suara pemburu lainnya terdengar. Bima mengepalkan tangannya. Jika mereka tertangkap, semuanya akan berakhir. Bima merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Napasnya tertahan. Tubuhnya bersembunyi dalam diam bersama gajah kecil di balik akar pohon besar. Induk gajah berdiri tak jauh dari mereka. Tubuhnya setengah tersembunyi dalam kegelapan hutan. Suara langkah para pemburu semakin dekat. Ranting-ranting patah di bawah kaki mereka, disertai suara tarikan napas berat. Salah satu dari mereka menyorotkan senter ke sekitar. Sinarnya menari-nari di antara pepohonan. Tidak mungkin mereka menghilang begitu saja, geram salah seorang pemburu. Bima merapatkan tubuhnya ke tanah, mencoba mengatur napasnya agar tidak terdengar. Gajah kecil di sampingnya gemetar, matanya memancarkan ketakutan. Bima tahu, jika mereka membuat sedikit saja suara, semuanya akan berakhir. Salah satu pemburu melangkah lebih dekat. Ia berdiri hanya beberapa langkah dari tempat Bima bersembunyi. Jantung Bima hampir melompat keluar dari dadanya. Lalu, terdengar suara gemerisik dari arah lain. Suara ranting patah yang datang dari semak-semak di sisi kanan. Para pemburu langsung menoleh ke arah suara itu. Apa itu? Tanya salah satu dari mereka. Salah satu pemburu mengangkat senapannya, bersiap menembak. Detik-detik terasa begitu lama. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, seekor kijang melesat keluar dan berlari menjauh. Para pemburu menghela napas lega. Hanya kijang, ujar salah satu pemburu, menurunkan senapannya. Kita cari di tempat lain.
perintah pemimpin mereka. Perlahan, para pemburu mulai bergerak menjauh, meninggalkan tempat persembunyian Bima dan gajah-gajahnya. Bima menunggu beberapa saat hingga suara langkah mereka benar-benar menghilang. Ia menghela napas panjang, hampir tak percaya bahwa mereka selamat. "Ayo, kita harus bergerak sebelum mereka kembali," bisiknya pada gajah kecil. Induk gajah menundukkan kepalanya, seolah mengerti. Mereka perlahan keluar dari persembunyian dan kembali bergerak ke arah yang lebih dalam di hutan, menuju tempat yang lebih aman. Bima berjalan dengan hati-hati, kakinya menapak di tanah yang lembab. Hutan semakin gelap, pohon-pohon menjulang tinggi, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan di bawah cahaya rembulan yang redup. Gajah kecil di sampingnya terus melangkah, meski masih sedikit lemah. Induknya tetap waspada, sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan tidak ada bahaya yang mengikuti mereka. Bima tahu mereka tidak bisa bersembunyi selamanya. Para pemburu akan terus mencari. Ia harus menemukan tempat yang benar-benar aman, jauh dari jangkauan manusia. Satu-satunya harapan adalah mencapai lembah di ujung hutan, tempat yang jarang dikunjungi orang. Ia pernah mendengar dari ayahnya bahwa di sana ada sebuah gua besar yang bisa menjadi tempat perlindungan sempurna. Sebentar lagi, gumamnya, mencoba menenangkan diri sendiri. Tiba-tiba, induk gajah berhenti. Telinganya bergerak-gerak, tubuhnya menegang. Bima ikut berhenti, merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu di sekitar mereka. Angin berhembus pelan, membawa suara samar dari kejauhan. Langkah kaki, berat dan teratur. Bima menahan napas. Para pemburu sudah kembali. Mereka tidak bisa berlari terus-menerus. Bima harus berpikir cepat. Ia mengarahkan pandangannya ke sekitar. Di depan mereka, terdapat sebuah sungai kecil dengan aliran air yang cukup deras. Jika mereka menyeberang, jejak mereka mungkin akan hilang. Itu satu-satunya cara. "Ayo, ke sungai," bisiknya cepat. Gajah kecil tampak ragu, tapi induknya segera melangkah, menuntunnya masuk ke dalam air. Bima mengikuti, merasakan air dingin membasahi kakinya. Arusnya cukup kuat, namun mereka harus terus bergerak. Tiba-tiba, terdengar suara letusan. Sebuah peluru menghantam batang pohon di dekat mereka. Para pemburu melihat mereka. "Lari!" Bima berteriak, mendorong gajah kecil agar mempercepat langkahnya. Induk gajah mengeluarkan suara keras, lalu berlari melintasi sungai, memercikan air ke segala arah. Bima mengikuti sekuat tenaga. Suara langkah-langkah para pemburu semakin mendekat, tapi mereka harus terus maju. Hanya sedikit lagi, hanya beberapa langkah lagi untuk mencapai sisi lain sungai dan menghilang ke dalam kegelapan hutan. Bima hampir terpeleset saat mencapai tepian sungai yang licin. Napasnya tersengal, jantungnya berdegup kencang. Induk gajah dan anaknya berhasil naik ke daratan lebih dulu, tetapi suara langkah kaki para pemburu semakin dekat. Mereka tidak bisa berhenti sekarang. Terus bergerak. Bima mendorong gajah kecil agar segera masuk ke dalam rimbunan pepohonan. Namun, sebelum mereka sempat bersembunyi lebih jauh, terdengar suara letusan lain. Sebuah peluru menghantam tanah tak jauh dari kaki induk gajah. Ia mengeluarkan suara marah, belalainya terangkat tinggi, tubuhnya berbalik menghadap ancaman. "Hentikan mereka!" teriak salah satu pemburu. Bima melihat 3 pria berlari mendekat. Mereka membawa senapan. Wajah mereka penuh amarah. Bima menelan ludah. Ia tahu mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkan gajah kecil itu. Induk gajah mengeluarkan suara keras dan tiba-tiba berlari ke arah para pemburu. Tanah bergetar di bawah langkah kakinya yang besar. Para pemburu terkejut. 2 di antaranya langsung mundur. Tapi 1 orang masih berdiri di tempatnya, mengangkat senapan. Bima melihatnya dan tanpa pikir panjang, ia mengambil batu besar di tanah dan melemparkannya sekuat tenaga. Batu itu mengenai tangan si pemburu, membuatnya terkejut dan senapannya terjatuh ke tanah. "Sekarang, lari!" Bima berteriak. Gajah kecil berlari lebih dulu, diikuti oleh induknya. Bima berusaha menyusul, tapi salah satu pemburu yang lain berhasil meraihnya, menarik kerah bajunya dengan kasar. "Kau pikir bisa mengalahkan kami?"
Suara pemburu itu terdengar marah. Bima meronta, mencoba melepaskan diri. Di saat yang sama, induk gajah berbalik. Matanya penuh kemarahan. Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan belalainya ke arah si pemburu, menghantam tubuhnya dengan keras hingga pria itu terlempar ke belakang dan jatuh ke dalam lumpur. Bima terlepas. Ia segera berlari ke arah gajah kecil yang sudah menjauh. Suara para pemburu masih terdengar di belakang, tapi mereka kini lebih sibuk menghindari serangan induk gajah yang mengamuk. "Ayo, kita harus segera pergi." Bima berbisik panik, menarik tangan gajah kecil agar terus maju. Hanya satu tujuan mereka sekarang, mencari perlindungan sebelum para pemburu bangkit kembali dan melanjutkan pengejaran mereka. Bima berlari sekuat tenaga, menarik gajah kecil bersamanya. Induk gajah tetap siaga di belakang, memastikan tidak ada lagi bahaya yang mendekat. Hutan semakin lebat, cabang-cabang rendah mencakar kulit Bima, tapi ia tak peduli. Mereka harus menemukan tempat aman sebelum para pemburu kembali. Setelah beberapa lama berlari, Bima melihat sesuatu di kejauhan. Di balik pepohonan besar, sebuah tebing menjulang tinggi. Di dasarnya, ada sebuah gua yang tersembunyi di antara semak-semak lebat. "Itu dia. Ayo ke sana," Bima berseru, mengarahkan gajah kecil menuju gua. Mereka segera memasuki gua yang cukup luas, dengan dinding batu yang dingin dan lembab. Suara napas mereka masih terengah-engah setelah pelarian panjang. Induk gajah berdiri di pintu masuk, telinganya bergerak-gerak, mendengarkan suara-suara dari luar. Bima bersandar pada dinding gua, mencoba mengatur napasnya. Ia menatap gajah kecil yang juga tampak kelelahan. Di dalam hatinya, ia merasa lega. Setidaknya untuk saat ini, mereka selamat. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari luar gua, terdengar suara langkah kaki. Bima menegang. Para pemburu masih belum menyerah. Mereka mendekat. "Aku harus melakukan sesuatu," gumamnya pelan. Bima mencari-cari di dalam gua, berharap menemukan sesuatu yang bisa digunakan untuk bertahan. Matanya menangkap tumpukan kayu kering di sudut gua. Ia segera mengambilnya dan mulai menyusunnya di dekat pintu masuk. Induk gajah mengeluarkan suara pelan, seolah mengerti apa yang hendak dilakukan Bima. Tanpa ragu, ia menginjak tumpukan kayu itu hingga hancur menjadi serpihan kecil. Bima mengambil dua batu dan mulai membenturkannya, mencoba menyalakan api. Suara langkah kaki para pemburu semakin dekat. Bima berusaha lebih cepat. Tangannya gemetar, tapi ia tetap berusaha. Lalu, percikan api muncul. Api kecil menyala, merambat ke serpihan kayu yang sudah kering. Perlahan, asap mulai membubung ke udara. Bima meniup api itu hingga membesar. Cahaya oranye menerangi gua. Tak lama, asap hitam mulai memenuhi pintu masuk. Mereka pasti akan mengira ini berbahaya dan pergi. Bima berharap dalam hati. Suara langkah para pemburu tiba di depan gua. Mereka berhenti. Terdengar suara bisikan di antara mereka. "Ada api di dalam. Mungkin gua ini tidak aman. Kita cari di tempat lain." Bima menahan napas. Ia mendengar suara langkah kaki mereka menjauh, perlahan menghilang ke dalam gelapnya hutan. Ia menatap induk gajah yang masih waspada, lalu kembali melihat gajah kecil yang kini mulai tenang. Mereka berhasil. Untuk pertama kalinya sejak pelarian ini dimulai, Bima merasakan harapan yang lebih besar. Bima duduk bersandar di dinding gua, merasakan kehangatan api kecil yang masih menyala di hadapannya. Tubuhnya lelah, tapi hatinya mulai merasa lebih tenang. Gajah kecil berbaring di dekatnya. Matanya perlahan terpejam. Induk gajah masih berjaga di pintu gua. Telinganya tetap waspada terhadap suara-suara dari luar. Pelarian panjang ini telah menguras tenaga mereka. Namun untuk pertama kalinya, Bima merasa ada sedikit harapan. Mereka telah lolos dari para pemburu, setidaknya untuk malam ini. Gua ini cukup tersembunyi, dan jika mereka tetap diam, mungkin mereka bisa bertahan sampai keadaan benar-benar aman. Bima meraba kantong kecil di ikat pinggangnya, berharap masih ada sedikit makanan tersisa. Tangannya menemukan sepotong ubi kering yang ia simpan sejak perjalanan sebelumnya. Tanpa ragu,
Ia memecahnya menjadi beberapa bagian dan menyodorkannya kepada gajah kecil. Hewan itu mengendusnya sebentar sebelum memakannya dengan lahap. Kita harus tetap kuat, bisik Bima. Angin malam berhembus masuk ke dalam gua, membawa suara hutan yang begitu menenangkan. Suara jangkrik, gemerisik daun, dan sesekali lolongan serigala dari kejauhan. Bima memejamkan mata sejenak, membiarkan tubuhnya beristirahat, meski pikirannya masih penuh dengan kekhawatiran tentang hari esok. Tak lama kemudian, suara gemerisik terdengar dari luar. Induk gajah langsung menegang. Matanya menatap ke arah semak-semak di sekitar pintu gua. Bima juga langsung terjaga. Jantungnya berdegup lebih cepat. Apakah mereka kembali? Pikirnya panik. Ia merayap pelan ke arah pintu masuk, mencoba mengintip dari balik bayangan induk gajah. Ia menggenggam batu di tangannya, siap untuk bertindak jika diperlukan. Namun, yang muncul dari balik semak-semak bukanlah para pemburu. Seorang pria tua, berjanggut lebat dan mengenakan pakaian lusuh dari kulit binatang, melangkah keluar dari kegelapan. Matanya menatap tajam ke arah gua, seolah sudah mengetahui keberadaan mereka sejak awal. Di tangannya, ia memegang sebuah tongkat kayu yang tampak sudah lama dipakai. Bima menahan napas. Siapa pria ini? Apakah dia ancaman baru? Atau justru pertolongan yang mereka butuhkan? Bima tetap diam. Matanya tak lepas dari pria tua yang berdiri di depan gua. Angin malam berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan di sekitarnya. Gajah kecil menggeliat resah, merasakan ketegangan di udara. Pria tua itu mengangkat tangannya perlahan, menunjukkan bahwa ia tidak membawa ancaman. Kalian tidak perlu takut. Suaranya dalam dan serak. Aku sudah mengawasi kalian sejak siang. Bima menelan ludah, tetap waspada. Siapa kau? Orang-orang di desa memanggilku Ki Jaya, jawab pria itu. Aku tinggal di dalam hutan ini, menjaga agar orang-orang seperti mereka. Ia melirik ke arah tempat para pemburu menghilang, tidak merusaknya. Induk gajah mengeluarkan suara rendah, masih belum sepenuhnya percaya. Bima merasa ragu, tetapi sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa pria ini bukan musuh. Kami hanya ingin berlindung, kata Bima akhirnya. Ki Jaya mengangguk. Kalian tidak bisa tinggal di sini selamanya. Para pemburu itu pasti akan kembali. Ikut aku. Ada tempat yang lebih aman. Bima ragu sejenak. Mempercayai orang asing di tengah hutan bukanlah keputusan mudah. Tetapi mereka tidak punya banyak pilihan. Jika mereka tetap di sini, kemungkinan besar para pemburu akan menemukan mereka. Ayo, kata Ki Jaya lagi, berbalik dan melangkah ke dalam kegelapan. Bima menoleh ke arah induk gajah dan anaknya. Gajah kecil tampak kelelahan, dan induknya masih berjaga. Akhirnya, Bima mengangguk dan mengikuti pria itu, dengan gajah-gajah itu mengikutinya dari belakang. Mereka berjalan melewati jalan setapak sempit, menembus hutan yang semakin gelap. Suara binatang malam terdengar di sekitar mereka, tetapi Ki Jaya berjalan dengan tenang, seolah sudah mengenal setiap sudut hutan ini. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di sebuah tempat yang tersembunyi di antara pepohonan besar. Ada gubuk kecil dari kayu, dan di sekelilingnya terdapat pagar alami dari ranting dan dedaunan tebal. Masuklah, kata Ki Jaya, mendorong pintu gubuk yang berderit pelan. Bima masuk dengan hati-hati. Di dalamnya, terdapat perapian kecil yang masih menyala, menghangatkan ruangan sederhana itu. Ada beberapa rak kayu berisi botol-botol dan bungkusan daun kering. Bau rempah yang kuat memenuhi udara. Istirahatlah. Besok kita harus berbicara banyak hal, kata Ki Jaya, mengambil tempat duduk di dekat perapian. Bima mengangguk pelan. Ia menoleh ke arah gajah kecil yang kini sudah mulai merebahkan dirinya di dekat pintu. Kehangatan tempat ini membuatnya merasa lebih aman. Untuk pertama kalinya setelah pelarian panjang, Bima bisa menghela napas lega. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tetapi setidaknya malam ini, mereka telah menemukan perlindungan. Pagi datang dengan cahaya matahari yang menembus celah pepohonan, menghangatkan gubuk kecil itu. Bima terbangun, merasakan tubuhnya sedikit lebih segar setelah istirahat semalam. Gajah kecil masih tertidur di dekat pintu,
Sementara induknya berdiri tak jauh dari sana, tetap siaga. Ki Jaya sudah bangun lebih dulu. Pria tua itu duduk di dekat perapian yang masih menyisakan bara merah. Ia menyiapkan sesuatu di dalam mangkuk kayu, mencampurkan dedaunan dan akar yang berbau tajam. "Bangunlah, nak," ujar Ki Jaya tanpa menoleh. "Kita punya banyak hal yang harus dibicarakan." Bima bangkit dan mendekat. Ki Jaya menyodorkan semangkuk air hangat yang berisi ramuan herbal. "Minumlah. Ini akan mengembalikan tenagamu." Bima meneguknya pelan. Rasa pahit menyentuh lidahnya, tapi ia tetap meminumnya hingga habis. Setelah itu, ia menatap pria tua itu dengan penuh tanya. "Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau tinggal di hutan ini sendirian?" Ki Jaya tersenyum tipis. "Aku dulunya adalah penjaga hutan. Aku melindungi tempat ini dari orang-orang yang ingin menghancurkannya. Tapi ketika orang-orang tamak mulai datang dengan senjata dan uang, mereka mengusirku. Sejak itu, aku hidup sendirian di sini, tetap menjaga hutan ini semampuku." Bima terdiam, memahami peran Ki Jaya dalam menjaga keseimbangan hutan. "Jadi kau tahu tentang para pemburu itu?" Ki Jaya mengangguk. "Mereka sering datang, memburu gajah-gajah ini untuk diambil gadingnya. Aku sudah mencoba menghentikan mereka berkali-kali, tapi jumlah mereka terlalu banyak." Bima mengepalkan tangannya. Ia teringat bagaimana ia menemukan gajah kecil itu, bagaimana ibunya hampir terbunuh. Ia tidak ingin hal itu terjadi lagi. "Lalu apa yang bisa kita lakukan?" tanyanya serius. Ki Jaya menatapnya dalam-dalam. "Aku sudah mengirim pesan ke orang-orang yang peduli dengan hutan ini. Mereka adalah orang-orang yang bisa membantu. Tapi kita harus bertahan sampai mereka tiba. Para pemburu pasti akan kembali." Bima menoleh ke arah gajah kecil yang kini sudah bangun. Ia berjalan mendekati hewan itu, mengusap kepalanya dengan lembut. "Aku tidak akan membiarkan mereka menyakiti kalian lagi." Ki Jaya tersenyum tipis. "Kau punya hati yang kuat, nak. Mungkin kau memang ditakdirkan untuk ada di sini." Suara burung-burung terdengar di kejauhan, mengisi pagi yang sejuk. Untuk pertama kalinya, Bima merasa ia memiliki tujuan yang lebih besar dari sekadar bertahan hidup. Ia tidak hanya ingin menyelamatkan gajah kecil itu, tapi juga seluruh hutan ini. Matahari semakin meninggi, dan dengan itu, tantangan baru pun menanti. Namun kini, Bima tidak lagi sendirian.